Jumpa lagi di TV. Ya, kita sudah pernah mereview laptop dengan layar foldable yang satu ini kan? Udah pernah ya. Ini adalah laptop pertama di dunia yang dijual dengan layar foldable. Laptop dari lini komersial Lenovo ini datang dengan Windows Pro. Ya, Windows yang dirancang untuk kebutuhan bisnis, sama seperti laptop lainnya nih yang ada di depan saya ini. Ya, nah kali ini kita akan membahas mengenai Windows Pro itu sendiri. Kenapa untuk kebutuhan bisnis Windows tipe ini sangat penting? Oke, buat pengguna Windows pasti tahu dong kalau sistem operasi dari Microsoft ini punya dua varian utama, yaitu Home Edition dan Pro Edition. Tapi apakah kalian tahu apa bedanya antara yang Home dan yang Pro? Atau jangan-jangan kalian sudah pernah pakai Windows Pro tapi nggak merasakan bedanya ketimbang yang Home? Untuk Windows Home sendiri dapat dengan mudah ditemukan di desktop atau laptop kelas consumer yang dijual di pasaran saat ini. Sementara untuk Windows Pro lebih umum dijumpai pada desktop atau laptop kelas komersial. Ya, di depan saya ini ada sejumlah laptop dari Lenovo kelas komersial yang langsung sudah diinstal dengan Windows Pro. Yang satu ini adalah ThinkBook 13S Gen 2 yang merupakan laptop bisnis kelas entry level dari Lenovo. Ya, laptop bisnis dengan harga terjangkau ini ternyata tetap datang dengan Windows Pro. Kalau ThinkBook yang satu ini sudah menggunakan prosesor Intel Core generasi ke-11 Tiger Lake. Sementara kalau yang ini adalah Lenovo ThinkPad X1 Fold yang udah kami sebutkan di awal tadi ya. Sementara yang satu lagi adalah ThinkPad L14 Gen 2 yang juga menggunakan prosesor Intel Core generasi 11 Tiger Lake. Di video kali ini kita akan mencoba mengulas apa saja sih perbedaan Windows Pro dan Home, terutama dari sisi Windows 11-nya nih. Apa saja keunggulan Windows Pro yang tidak didapatkan di versi Home? Apakah ekstra biaya yang dikeluarkan untuk Windows Pro itu memang setimpal dengan manfaat yang didapatkan? Yuk, mari kita lihat satu persatu perbedaannya. Yang pertama, dukungan kapasitas maksimal RAM atau memori. Windows Pro dan Home ternyata punya perbedaan dalam hal dukungan kapasitas RAM atau memori. Untuk Windows 11 Home, dukungan kapasitas RAM atau memorinya hingga 128 GB. Wah, udah besar dong. Nah, kalau yang Windows 11 Pro, dukungannya bisa mencapai 2 TB. Nah, gede banget. Bahkan untuk Windows 11 Pro for Workstation, dukungannya bisa lebih tinggi lagi, sampai 6 TB RAM. Iya, itu bukan SSD, itu RAM. Untuk perusahaan dengan workload komputasi yang sangat tinggi dan membutuhkan kapasitas RAM atau memori yang masif, penggunaan Windows Pro tentunya jadi sangat-sangat penting di sini ya. Kemudian, pengamanan data dengan BitLocker. Fitur ini berfungsi mengamankan data pada sebuah komputer dengan mengenkripsi storage-nya. Jadi saat laptop dicuri atau hilang, data di dalamnya tetap aman karena akan sulit diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tadi, yang mencuri tentunya ya. Buat karyawan yang menyimpan data perusahaan di laptopnya, fitur ini tentu menjadi sangat-sangat vital agar tidak terjadi kebocoran data. Bukan tidak mungkin perusahaan akan mengalami kerugian yang sangat besar akibat kebocoran data yang kecil saja. BitLocker terbaru di Windows 11 bahkan mampu memanfaatkan chip TPM atau Trusted Platform Module yang ada di motherboard baik laptop maupun desktop untuk pengamanan yang lebih ketat. Jadi kalau storage-nya dibuka di komputer lain yang chip TPM-nya berbeda, maka data di dalamnya tidak dapat dibuka atau diakses. Nah, saat sudah diaktifkan, BitLocker akan menghentikan proses startup ke Windows hingga pengguna masukkan PIN atau password BitLocker yang benar atau menancapkan USB flash drive yang berisi startup key. Lalu ada pengendalian komputer dari tempat yang berbeda dengan remote desktop. Fitur ini memungkinkan komputer untuk dikendalikan dari tempat yang berbeda dengan menggunakan komputer lain atau bahkan smartphone dengan sistem operasi Android atau iOS. Untuk pengendalinya memang tidak harus pakai Windows Pro, tapi komputer yang dikendalikan harus pakai Windows Pro. Lalu ada virtual machine dengan Hyper-V. Pada Windows Pro, pengguna dapat menciptakan dan menjalankan virtual machine dengan sistem operasi berbeda dengan yang sedang dijalankan. Jadi, bisa ada sistem operasi lain di dalam Windows Pro. Sistem operasi lain di virtual machine tersebut dapat digunakan untuk bermacam-macam hal seperti menguji aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan, menjalankan aplikasi yang tidak berjalan di Windows, atau mengakses data yang mencurigakan yang belum diketahui aman tidaknya. Karena terpisah, sistem operasi utama tidak akan terganggu. Kemudian ada Windows Information Protection atau WIP. Fitur ini dapat mencegah karyawan mengcopy atau melakukan share data penting perusahaan ke tempat yang tidak seharusnya
aksesnya seperti email pribadi, sosial media, atau layanan cloud storage di luar perusahaan. Windows akan memberikan peringatan jika data perusahaan akan di-copy atau di-share ke tempat yang tidak dikelola oleh perusahaan. Kemudian ada Assign Access. Fitur ini membuat komputer hanya dapat menjalankan aplikasi tertentu saja pada user tertentu. Jadi saat user A melakukan login, maka hanya aplikasi yang ditujukan untuk user A yang dapat dijalankan. Kalau user B melakukan login, maka aplikasi spesial untuk user B yang akan berjalan. Tentunya, untuk admin atau pihak yang berwenang itu bisa mengakses semua aplikasi di dalam sistem operasi ini ya. Nah, salah satu bentuk aplikasi fitur seperti ini ada di kios, mesin kasir, mesin tiketing, dan masih banyak lagi yang serupa. Lalu ada Dynamic Provisioning. Fitur ini memungkinkan perusahaan melakukan setup pada komputer baru dengan mudah dan singkat sehingga dapat langsung dipakai untuk bekerja. Jadi, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan karyawan untuk bekerja dapat dengan cepat diinstal di komputer baru mereka. Kemudian ada Windows Update for Business. Fitur pada Windows Pro ini memungkinkan pengguna atau perusahaan untuk mengatur update Windows mana saja yang ingin diimplementasikan. Nah, update Windows yang kurang cocok atau belum teruji kestabilannya untuk komputer perusahaan dapat ditunda implementasinya. Lalu ada Group Policy. Di Windows Pro, pengguna dapat menggunakan fitur Group Policy yang memberikan akses pengaturan lebih mendalam untuk Windows. Dengan Group Policy, pengguna dapat mematikan fitur yang tidak diinginkan atau mengatur setting tertentu yang mungkin tidak tersedia di menu pengaturan normal. Dan kemudian ada dukungan Azure Active Directory. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat langsung mengakses dan menggunakan berbagai aplikasi dan layanan dari Microsoft cukup dengan melakukan satu kali login saja. Juga ada Microsoft Store for Business. Dengan aplikasi ini, pihak IT perusahaan dapat dengan mudah mengelola atau mendistribusikan aplikasi gratis atau berbayar yang dibutuhkan untuk komputer-komputer perusahaan. Lalu ada Microsoft Teams for Business. Aplikasi untuk video conferencing, meeting, dan call ini hanya dapat dijalankan di Windows Pro untuk yang versi bisnisnya. Ya, kalau Teams yang biasa bisa di Windows Home, tapi Teams for Business itu hanya bisa di Windows Pro saja. Microsoft Teams for Business ini memiliki sejumlah kelebihan yang tidak ditemukan pada versi standar, seperti kemampuan untuk melakukan recording, transkrip, dan masih banyak lagi. Dan tentunya dia juga punya remote manageability. Kemampuan remote manageability seperti yang ditawarkan oleh Intel vPro itu membutuhkan Windows Pro agar fiturnya dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Intel vPro sendiri membuat pihak IT perusahaan dapat mengendalikan komputer karyawan dari tempat yang berbeda yang memudahkan proses pengaturan dan troubleshooting yang sedang terjadi. Ya, jadi bisa kita lihat ya, fitur keamanan yang lebih ketat memang menjadi highlight dari Windows Pro. Selain ada juga fitur-fitur lain yang mempermudah pengguna dalam pekerjaannya. Tentunya keamanan menjadi hal yang sangat vital ya untuk sebuah perusahaan. Jangan karena penghematan kecil menggunakan Windows Home membuat data vital perusahaan jadi taruhannya. Untuk pengguna biasa mungkin tidak semua fitur Windows Pro itu akan terpakai. Akan tetapi, kalau memang dibutuhkan, fitur keamanan yang lebih ketat itu tentunya berguna sekali. Dan itu akan menjadi sebuah alasan untuk mulai menggunakan Windows Pro. Windows Pro sendiri sudah langsung diinstalasikan pada laptop kelas komersial seperti Lenovo ThinkBook dan ThinkPad yang ada di depan kami ini. Ya, sementara untuk pengguna biasa yang ingin beralih dari Windows Home ke Pro, itu dapat dengan mudah mengupgrade-nya melalui Microsoft Store juga. Jadi, udah jelas ya mengenai si Windows Pro ini dan perbedaannya dengan yang versi Home. Saya Dedi Irfan, Jagat Review TV.